Oke, baik teman-teman. Wah, lumayan nih udah ada lebih banyak ya partisipan yang hadir. Semoga seiring pembukaan nanti akan lebih banyak teman-teman yang hadir ya. Oke, sebentar kita buka dulu. Baik, teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah hadir tepat pada waktunya, udah semangat mau ikut webinar pagi hari ini. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari suaranya sih semangat semua ya. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Lubita Lestari di sini bertindak selaku moderator dari Gada Basa ya. Sebelum masuk ke dalam pengenalan ya dengan pemateri kita, mungkin bisa kenalan dulu dong dari kota mana aja nih kawan cendikia semua. Sini ada Kak Abdul Kudus, ada Kak Diva, Kak Esya, Kak Hanan. Boleh ya di kolom chat. Kalau misalnya nggak open mic, nggak apa-apa di kolom chat aja. Dari kota mana, terus kesibukannya apa deh, gitu ya. Supaya kita bisa eh, silaturahmi ya, saling apa namanya, saling ngobrol gitu ya. Kan nanti juga akan ada sesi sharing. Oke, Oke, baik teman-teman semuanya. Udah ada siapa aja nih di kolom chat? Wah, ada yang dari Cianjur sebentar. Kak Zahra dari Cianjur hadir. Wah, mantap nih. Kak Zahra dari suaranya tadi semangat ya. Kak Abdul Kudus dari Surabaya. Wah, kalau saya dari Bandung ya, teman-teman. Jadi ini udah dari tiga kota yang berbeda ya. Luar biasa ya. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa berkumpul pagi hari ini ya dari manapun berada. Mungkin ada yang dari kota-kota lainnya, silahkan bisa komen di kolom chat ya. Baik nih teman-teman, selanjutnya kita akan langsung aja memperkenalkan pemateri kita ya supaya tidak berlama-lama karena pasti teman-teman udah penasaran dan udah nungguin banget nih apa yang akan dibawakan sama pemateri kita. Baik, teman-teman semuanya, pemateri kita pagi hari ini ya pada webinar Ramadan. Jadi ini khusus webinar bulan Ramadan gitu ya. Karena kami pengen membawakan sesuatu yang eh, sifatnya penguatan juga buat teman-teman. Kalau selama ini kan webinarnya itu mungkin lebih ke arah informasi beasiswa-beasiswa gitu ya. Nah, tapi kan kita memang perlu juga ya penguatan baik secara motivasi maupun spiritual. Kalau informasi mungkin teman-teman bisa dapat dari mana aja gitu ya. Nah, makanya webinar Ramadan ini digagas lah gitu supaya kita juga enggak sekedar mempersiapkan ini ya wawasan ataupun persiapan secara eh, otak lah ya secara secara pengetahuan, secara kecerdasan, tapi juga memang secara mental dan juga spiritual. Oke, baik teman-teman. Pemateri kita pagi hari ini itu Kak Torik Majid Rahmadias. Nah, beliau ini merupakan peraih beasiswa LPDP ya 2024 dan juga meraih beasiswa UII Scholarship Awards ya tahun 2024 juga di Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, tetapi Kak Torik ini memilih untuk mengambil beasiswa dari LPDP gitu ya. Ini saya kalau bacain CV-nya Kak Torik 2 jam bisa habis baca CV doang nih teman-teman ya. Karena luar biasa pengalaman dan juga prestasinya. Jadi kita baca yang perlu di-highlight aja ya. Sebenarnya semuanya bagus-bagus ya teman-teman harus dibacain semua kalau teman-teman mau tahu. Tapi nanti webinarnya jadi baca CV Katorik. Jadi saya baca yang kayak educational background gitu aja ya. Oke, jadi Katorik ini merupakan lulusan dari Universitas Darussalam Gontor ya. Dan lulus sebagai mahasiswa terbaik ya kalau saya baca di sini. Nah, beliau itu merupakan the best graduate of the Faculty of Tarbiyah
dari Universitas Darussalam Gontor dengan eh, GPA atau IPK tertinggi. Wah, luar biasa ya. Kemudian juga ada banyak pengalaman organisasi di sini. Ada camp tutor dan kelas tutor pada English Camp ya. Terus juga sebagai ketua di TPA Al Amin Brahu, co-founder atau coaching section di Al Hikmah Unida Arabic di Better Club. Wah, keren banget ya. Kemudian juga kampus mengajar angkatan 3 Kemendikbudristek. Mantap. Kemudian sebagai Chief of Academic Section ya untuk Islamic Education Student Association atau HMP. Himpunan apa nih HMP? Oke, saya juga kurang tahu ya. Nah, ada banyak lagi ya. Contohnya di sini ada achievementnya, ada first place in Sukarabic Fest 5 ASEAN Level Win Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian juga juara satu juga ya untuk National Arabic Debate ya. Jadi di sini yang bahasa Arabnya saya sih ya bahasa Arabnya nggak bisa ya. Katorik udah dapat eh, juara pertama nih untuk Arabic Debate ya, luar biasa. Oke, kalau gitu teman-teman seperti yang udah disampaikan sebelumnya, kalau cuman bacain CV, kayaknya ini bakalan habis waktunya ya 2 jam, karena panjang banget, banyak banget prestasi dan juga pengalamannya. Maka dari itu saya akan langsung aja eh, panggil ya, kita persilahkan pemateri kita eh, pagi hari ini untuk memaparkan atau untuk sharing materi. Silahkan Kak Torik. Apa kabar Kak Torik? Sehat-sehat pagi hari Alhamdulillah ini? baik Kak. Oke, mantap. Masya Allah. Suaranya jelas ya Kak ya? Aman Kak, jelas. Silahkan Kak. Ini berarti langsung share screen berarti ya? Boleh. Bisa nggak Kak? Kalau nggak bisa, saya lempar aja ininya. eh hostnya. Coba. Sudah terlihat ya? Sebentar. Udah Kak. Sudah, Kak. Ini kayaknya nih saya kok nggak asing sama muka-muka pesertanya nih kayaknya. Ini Terus jejaring yang Katorik semua. auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan kasih sayangnya sehingga kita bisa di sini sama-sama berkumpul untuk kita sama-sama belajar. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Ya, ini suatu kesyukuran ya bagi saya pribadi ini kembali diundang di Garda Bangsa. Ya, ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi dulu ketika saya mendaftar beasiswa LPDP itu saya dibantu dengan Kak Lupita ya, dengan Kak Lupita dari webinar Garda Bangsa dan beliau ini berpengalaman ya, beliau berpengalaman untuk mereview dan membimbing berbagai macam menti-mentinya ya dari ada beasiswa BIB, ada beasiswa LPDP, ada beasiswa unggulan macam-macam. Jadi nanti untuk teman-teman yang misalkan cari-cari info tentang mentoring-mentoring yang emang mentornya udah well qualified, nah nanti teman-teman bisa reach out ke Garda Bangsa seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ya nanti kalau minta uang endorse-nya jangan lupa ya. Siap, Canda-canda. siap. Ayo teman-teman, oke. Teman-teman hari ini kita akan sama-sama membahas tentang scholarship hunter melejit lewat jalur langit. Nah, kenapa kok yang diambil tuh jalur langit ya teman-teman ya? Karena biasanya kalau kita itu melihat ke konten-konten tentang persiapan-persiapan beasiswa seperti itu, tips-tipsnya, kemudian langkah-langkah yang harus disiapkan, itu
biasanya, nah jadi bukan bukan definitely ya, tapi usually gitu ya. Nah, biasanya itu orang-orang itu fokusnya itu kayak ya misalkan, "Oh ya, kamu siapin bahasa Inggrisnya, kamu siapin TOEFL-nya, kamu siapin kapasitas diri kamu siapkan," dan lain-lain sebagainya seperti itu. Tapi mereka lupa, siapa yang menjadikan kita itu mampu untuk menguasai bahasa Inggris. Siapa yang menjadikan kita mampu untuk menulis esai dengan amat sangat baik seperti itu ya, tentunya adalah jalur langit seperti itu. Nah, maka di sesi kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai, jalur langit dan relevansinya dengan, teman-teman yang memang saat ini itu berusaha untuk menggapai beasiswa situ. Sebenarnya ini nggak cuma untuk scholarship hunter ya teman-teman ya, tapi ini juga untuk teman-teman yang struggle di usaha-usaha yang lainnya seperti misalkan ada teman-teman yang masih struggle misalkan untuk mencari lowongan pekerjaan, misalkan seperti itu ya, apalagi misalkan yang CPNS diundur sampai Oktober gitu kan, atau misalkan ada goal-goal yang lainnya, maka kita akan sama-sama membahas seberapa jauh sih jalur langit itu bisa membantu kita untuk, menggapai apa yang kita harapkan seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa harus pakai jalur langit? Nah, karena ternyata banyak teknis-teknis yang ternyata kita itu nggak cukup kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri, seperti itu ya. Kan persiapan beasiswa itu kan banyak ya, kan melibatkan banyak pihak. Nah, ternyata dari sekian banyak pihak itu ada, pihak-pihak atau ada teknis-teknis yang sometimes itu adalah out of our capacity, seperti itu. Ada di luar kemampuan kita, seperti itu. Nah, apa saja sih? Nah, mari kita akan bahas bersama-sama. Nah, yang pertama teman-teman, nah kita bahas pertama terkait jumlah pendaftaran. Nah, ini jarang di-spill ya, ini saya spill langsung ini dari ketua LPDP-nya ya, ini data orang dalam. Ya, jadi pada tahun 2024 teman-teman, nah ini case-nya di LPDP ya, kalau di case-nya LPDP itu pada tahun 2024 di LPDP itu pendaftarnya itu mencapai 51.687 pendaftar. Nah, itu dibayangin ya, itu 51.000 itu kalau ditaruh di meeting hall itu kira-kira butuh berapa meeting hall ya, itu banyak sekali ya. Nah, ternyata dari sekian banyaknya pendaftar itu, nah kita lihat berapa orang sih yang diterima. Nah, ternyata dari 51.687 itu ternyata yang diterima itu hanya 8.255 pendaftar, seperti itu. Nah, ini jauh sekali ya, dari yang tadinya itu 50-an ribu, nggak nyampe belasan ribu, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita persentasekan, itu ternyata persentase penerimaannya itu cuma 15,96%, cuma 16%. Wah, ini dikit banget ya seperti itu ya. Jadi bahkan kalau ada 16 orang pendaftar, nah itu yang keterima cuma satu orang, misalkan seperti itu mungkin ya. Nah, makanya teman-teman, cara untuk menjadi outstanding supaya kita itu terlihat menonjol dari 51.687. Nah, ini kan kita nggak cukup kalau cuma menonjolkan diri sendiri. Misalkan di situ ada Kak Anwar. Gimana caranya supaya Kak Anwar itu terlihat menonjol di antara 51.687. Di situ ada misalkan Kak Zahra. Nah, gimana supaya Kak Zahra itu terlihat wow, gitu, daripada 51.000 pendaftar yang lainnya. Maka nggak cukup kalau kita itu cuma mengandalkan kemampuan dari kita sendiri seperti itu. Butuh faktor-faktor yang lainnya. Nah, kalau bahasa gaulnya sekarang tuh info dekingan pusat. Nah, ya kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah teman-teman, faktor yang kedua itu karena ternyata di LPDP itu teman-teman, ternyata prestasi itu bukan jadi patokan utama. Ya, mungkin jadi penilaian, tapi LPDP itu ternyata tidak menjadikan prestasi, pencapaian itu sebagai faktor utama. Banyak faktor penilaian yang lainnya, teman-teman. Ya, terkadang LPDP itu tidak melihat, misalkan tidak melihat ke prestasinya, tapi LPDP melihat ke bagaimana resiliensi kita, lihat bagaimana psikologis kita, lihat bagaimana spiritual kita, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi kita tidak tahu nih, kita tidak tahu mana yang dinilai. Bisa jadi kita kuat di prestasi,
tapi psikologinya lemah. Bisa jadi kita kuat di prestasi dan psikologi, tapi kita lemah di motivasi belajar seperti itu. Jadi ternyata LPDP itu banyak penilaiannya. Jadi nggak cuma yang namanya prestasi saja seperti itu. Nah, dan lebih parahnya lagi teman-teman ya, ini bocoran seleksi substansi ya. Ketika teman-teman ini ikut seleksi substansi di LPDP atau mungkin beasiswa-beasiswa yang lainnya, itu ternyata setiap interviewer itu ternyata punya pola pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, kan teman-teman itu kan pasti kan apa namanya expertnya kan beda-beda ya. Ada yang expertnya itu di pengalaman keorganisasian, ada yang expertnya itu di pengalaman akademik, ada yang expertnya itu di pengalaman riset seperti itu. Misalkan, kalau misalkan teman-teman itu emang expertnya itu di bidang riset, kemudian ada interviewer yang menekankan di bagian riset, nah maka bersyukur teman-teman. Nah coba kalau misalkan teman-teman expertnya di bidang riset, teman-teman nggak punya pengalaman pengabdian masyarakat, tapi teman-teman ditanya, kamu kamu gimana pengabdian masyarakat? Nah, yaudah, wassalam itu. Nah, seperti itu. Karena kadang ternyata interviewer itu punya penekanan yang berbeda-beda seperti itu. Ada yang menekankan ke prestasi, ada yang ke pengabdian masyarakat, ada yang menekankan ke penelitian, menekankan ke motivasi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir itu kembali lagi sama yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi untuk membuat ide atau persiapan beasiswa itu ternyata membutuhkan koordinasi atau teknis-teknis yang terkadang out of capacity seperti itu. Misalkan mau belajar IELTS misalkan, oh ternyata di kursusannya di daerah sekitarnya ternyata tidak ada yang namanya bisa membantu untuk kita belajar IELTS. Tidak ada tutor-tutor atau guru-guru yang bisa membantu kita untuk belajar trik-trik untuk mengerjakan IELTS seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ternyata banyak sekali ternyata faktor-faktor ketika kita mempersiapkan beasiswa atau mempersiapkan goal-goal kita yang ternyata itu di luar dari kemampuan atau di luar dari kapasitas kita. Sehingga kita membutuhkan apa yang namanya itu disebut dengan dekingan pusat ya atau yang namanya jalur langit seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada lagi apa namanya pusat itu kok jalur ordal nggak ada ya, tapi pusat itu adalah jalur langit seperti itu. Nah, sekarang kita bahas. Nah, seberapa kuat sih emangnya doa dan ibadah itu untuk membantu kita dalam menggapai apa sih yang kita inginkan seperti itu. Nah, karena kemarin dipesankan penguatan spiritual ya. Jadi kita perbanyak di penguatan spiritual. Jadi seberapa kuat doa dan ibadah itu dalam membantu kita untuk menggapai kesuksesan kita seperti itu. Nah, teman-teman, pertama kita perlu tahu ternyata bahwasanya ternyata ibadah. Nah, doa dan ibadah itu sama ya teman-teman ya. Jadi di hadis itu ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah gitu. Nah, sebenarnya doa dan ibadah itu luas ya teman-teman ya. Maka kalau misalkan kita itu melihat, nah itu ada pembagian agama atau pembagian ibadah itu ada yang namanya itu hablun minallah dan juga hablun minannas seperti itu. Nah, permasalahannya di kita itu selalu memikirkan bahwasanya ibadah itu oh ibadah itu ya sholat, ibadah itu ya zakat, ibadah itu ya ibadah itu ya ngaji dan lain-lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwasanya ternyata ibadah itu ada yang namanya itu berhubungan tetangga dengan baik, memperkuat ukhuwah Islamiyah, merangkul teman-teman kita, membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, itu juga termasuk dari bagian dari ibadah. Yang dimana itu kadang jarang kita kita perhatikan seperti itu. Makanya kalau di hadis itu ada yang namanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, fala yu'di jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya iman dengan menyakiti tetangga? Nah, itu ternyata hubungan kita dengan manusia itu adalah salah satu ibadah juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Loh, apa hubungannya memuliakan tamu dengan beribadah? Oh, ternyata memuliakan tamu itu adalah bagian dari sosialisasi atau bagian dari kemasyarakatan yang baik seperti itu ya. Jadi teman-teman sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita berikan definisi di awal dulu, kita berikan justifikasi awal dulu bahwasanya ibadah itu
Nggak hanya sebatas sholat, ibadah itu nggak hanya sebatas zakat, tapi ibadah itu juga menyangkut hubungan kita dengan manusia. Kita berbuat baik, membantu teman kita, senyum pada teman kita itu juga bagian dari agama ya. Tabasumika ilahi kasodako. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Makanya banyak sekali aspek-aspek ibadah di sekitar kita. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya apa namanya, kenapa sih kita itu perlu berdoa? Nah, salah satunya adalah karena itu sendiri sudah dijelaskan dalam hadis, ya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di situ dikatakan innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Nah, seseorang itu terhalang dari rezeki akibat dosa yang ia lakukan. Nah, hati-hati. Jadi teman-teman misalkan punya ada goal, kok aku nggak pernah nyampe ya goal-goalku ya, misalkan aku kok ngejar nilai A kok nggak dapet-dapet ya nilai A-nya. Nah, hati-hati. Jangan-jangan teman-teman ada maksiat. Nah, ini hati-hati ini, self reminder. Nah, wala yuradul qadara illa doa. Nah, ini bahwasanya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa seperti itu. Dan tidak ada yang bisa menambah umur melainkan perbuatan baik. Nah, saya mau meng-highlight yang di situ. Wala yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Makanya sepowerful itu teman-teman. Doa itu sepowerful itu, sekuat itu untuk merubah takdir. Bahkan takdir ya, takdir yang diberikan itu sudah ketetapan Allah, itu kadang masih bisa dinego, masih bisa ditawar, masih bisa dinyang. Dengan apa? Dengan ada yang namanya itu doa. Dengan ya itu namanya doa seperti itu. Makanya dulu Nabi Muhammad itu salah satunya itu pernah berdoa seperti ini. Allahumma aizil Islam bidukhuli Abu Jahal wa Umar. Ya Allah perkuatlah Islam dengan masuknya Abu Jahal atau masuknya Umar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dengan berbekal doa itu saja, berbekal itu doa itu saja, akhirnya Allah menggerakkan hati Umar, Allah menggerakkan sahabat-sahabat di sekitarnya sehingga Umar masuk Islam. Maka di situ doa itu sedemikian powerful-nya. Diingat-ingat, la yarudul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Seperti itu. Nah, itu tadi yang hablun minallah. Nah, sekarang aja adalah hablun minanas. Atau biasanya kalau di fikih itu biasanya punya muamalah. Nah, dan makanya biasanya ada fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu adalah fikih yang membahas hubungan kita dengan manusia seperti itu. Nah, ini hadisnya panjang ya. Man nafas an mukminin. Nah. Kita skip karena saya yakin kalian nggak akan baca. Oke, kita langsung ke next selanjutnya. Nah, teman-teman ternyata muamalah itu menjadi wasilah sukses. Pertama, teman-teman, kesusahan dunia, man nafasa an mukminin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara 'alal muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, dari sini teman-teman kita menemukan sebuah keywordnya. Kalau misalkan kita ingin dimudahkan oleh Allah, kuncinya apa teman-teman? Nah, kuncinya yaitu adalah kita membantu orang. Semakin sering kita membantu orang, maka akan semakin sering Allah itu akan memberikan bantuannya kepada kita. Misalkan teman-teman, aduh aku kok susah sekali ya, aku misalkan aku mau tembus paper ini Sinta 2 aku nggak tembus-tembus seperti itu. Oke, kayaknya aku harus memudahkan orang lain. Mana aku cari temanku yang punya utang mana. Ya, seperti itu. Langsung pay, info, pinjam 100. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi semakin kita memudahkan teman kita, itu semakin Allah memudahkan kita. Bahkan ternyata di situ itu menjadi syarat. Nah, jadi kalau di ilmu nahwu ada namanya asyartu sama jawab syarti. Nah, wallahu fi aunil abdi maka na'abduhu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman yang tidak pernah membantu teman-temannya, tidak pernah bermuamalah dengan baik, nah ini jangan sampai akhirnya Allah menghentikan bantuannya kepada kita semua seperti itu. Maka marilah kita perbanyak senantiasa kita itu memberikan pertolongan. Kita menjadi orang yang ringan tangan. Kalau misalkan teman kita datang pinjam 100, ya udah, selagi kita bisa membantu ya udah, kita usahakan apa yang kita bisa bantu untuk teman-teman kita. Karena apa? Wallahu fi auni abdi
maka abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu menolong saudaranya. Man la yarhamin nasa la yarhamillahu azza wa jalla. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah pun tidak menyayanginya seperti itu. Jadi di situ ada hukum kausalitas ya. Jadi ada hukum sebab akibat. Kamu sayang hamba Allah, Allah akan menyayang kamu. Kamu benci hamba Allah, kamu menebarkan permusuhan di antara hamba Allah, ya udah. Allah akan menimbulkan permusuhan di hatimu juga seperti itu ya. Jadi di situ ya teman-teman ya, kita sudah dapat key-nya bahwasanya ternyata doa-doa kita, ibadah-ibadah kita itu ternyata bisa menjadi sebuah sarana untuk menghapuskan yang namanya dosa, dan juga bantuan-bantuan kita, muamalah kita kepada orang lain itu menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk menggapai kesuksesan kita. Jadi seperti itu ya. Nah, mari kita bahas selanjutnya adalah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk progres beasiswa kita. Nah, karena temanya udah dipatok ya, temanya udah dipatok, udah dipagar kayak pagar laut ya. Jadi ini udah dipatok scholarship hunter melejit ya. Jadi kita barusan kira-kira kalau teman-teman itu mau ngelamar beasiswa, itu kira-kira ibadah-ibadah apa aja sih kira-kira yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, sebenarnya ini nggak cuma terbatas di beasiswa aja ya. Jadi, teman-teman yang ada hajat-hajat yang lainnya, misalkan ini kayak misalkan ini ada teman saya nih yang hadir itu lagi ngejar Scopus. Nah, ya misalkan yang lagi pengen kejar Scopus, atau misalkan lagi ngejar revisian tesis, atau misalkan ada yang lagi ada hajat baik mau menghitbah, misalkan mau lamaran, ini kayaknya teman saya ada nih di situ ya, mau lamaran. Nah, itu teman-teman barangkali bisa menerapkan beberapa ibadah yang sama-sama kita bahas seperti itu. Sebenarnya ibadah banyak ya, tapi ini adalah yang yang dulu saya lakukan seperti itu, dan insya Allahnya masih saya istiqomah untuk saya lakukan hingga hari ini. Nah, ini teman-teman ya, keluar pertama langsung tahajud ya, langsung keluar pertama langsung tahajud. Makanya dulu tuh saya pernah dengar ada perkataan seperti ini. Kalau misalkan kamu punya impian, tapi kok ternyata impian kamu itu tidak membuat kamu itu tahajud, maka kamu tidak bersungguh-sungguh dalam menggapai mimpimu. Nah, ibaratkan seperti itu. Jadi gimana Pak? Patokannya teman-teman serius untuk menggapai hajat teman-teman, tanyakan pada diri kita sendiri, sudah kita tahajudin belum impian kita seperti itu. Nah, makanya kalau di situ di Quran itu dijelaskan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi dirikanlah tahajud dan mudah-mudahan Tuhanmu itu mengangkatmu ke tempat yang terpuji seperti itu. Nah, jadi di sini ada hukum sebab akibat seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya? Sebabnya itu apa? Yaitu adalah tahajud. Nah, tempat terpujinya apa? Tempat terpujinya yaitu adalah impian dari teman-teman semua. Bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke derajat penerima beasiswa. Bertahajudlah kamu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke siapa? Lamaranmu diterima misalkan. Atau bertahajudlah kamu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu misalkan apa? Ke penulis artikel di Scopus. Nah, misalnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi, ternyata intinya untuk menggapai tempat yang terpuji, itu Al-Quran sudah memberikan takaran. Al-Quran sudah memberikan ini, batasannya adalah apa? Yaitu adalah di sholat tahajud. Ya, ingat, tahajud itu membawa kita ke tempat-tempat yang terpuji. Tempat-tempat yang terpuji, yaitu yang tentunya yang kita harapkan sesuai dengan angan-angan kita semua, dengan angan-angan temannya masing-masing. Saya yakin teman-teman di sini tidak semuanya tuh goalnya beasiswa seperti itu. Tapi perlu diingat, sholat tahajud akan mempermudah kita semua untuk menggapai tempat-tempat yang terpuji seperti itu. Nah, itu ternyata diperkuat juga itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim seperti itu. Jadi, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa aqtahu iyyah kullalailah. Nah, jadi di situ jelaskan sesungguhnya di malam hari, nah di malam hari pada suatu waktu, nah di mana seorang muslim memohon kepada Allah suatu kebaikan pasti akan dikabulkan. Nah, jadi ternyata teman-teman di malam hari
itu ternyata ada beberapa waktu yang dimana kalau kita itu memohon kebaikan kepada Allah, itu pasti akan dikabulkan. Nah, dan itu terjadi di setiap malam seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan eh, apa namanya? Jadi kalau kita belajar konsep doa itu, jadi ada yang namanya itu tempat yang mustajab untuk berdoa dan ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kalau tempat yang mustajab untuk berdoa ini biasanya adalah di daerah-daerah Arab sana, di Masjidil Haram seperti itu. Maka kita biasanya agak sulit untuk mendapatkan tempat yang mustajab, maka yang bisa kita usahakan adalah apa? Adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu apa? Yaitu adalah sholat tahajud seperti itu. Karena di situ pasti akan dikabulkan seperti itu. Makanya illa a'tahu iya. Jadi di situ ada penekanan ya, teman-teman. Di situ ada illa a'tahu kecuali akan diberikan iya. Jadi di situ ada penekanan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada illah sama ada iya. Jadi di situ benar-benar ditekankan. Pasti pasti. Nah, jadi dibayangkan kalau di bahasa Jawa itu pasti ya. Jadi ada seperti penekanannya seperti itu. Nah, kaitannya dengan konteks penerima beasiswa seperti itu dan ini, yang saya lakukan, teman-teman, jadi kita merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Muzammil. Nah, di Quran surat Al-Muzammil itu dijelaskan, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila." Nah, ini kayaknya udah pada hafal nih teman-teman ya Al-Muzammil nih. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwasanya apa? Bangun untuk ini tafsir dari Kemenak ya. Jadi bangun beribadah di waktu malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa dan bacaan-bacaan di waktu tahajud itu lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dihayati. Nah, asyaddu wat'an. Asyaddu wat'an itu lebih apa namanya? Lebih kuat di jiwa wa mukila dan lebih kuat secara pemaknaan seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu lagi belajar merasa kesulitan, masa, "Aduh kok kepalaku kok mentok ini ya, nggak masuk-masuk," gitu. Nah, ini teman-teman coba teman-teman mari kita sama-sama kita coba untuk sama-sama kita bangun malam. Kita bangun malam, kemudian kita renungkan lagi, karena kan ternyata Allah sendiri sudah berjanji di Quran. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan mengingkari janji ya. Allah sudah berjanji bahwasanya di waktu tahajud itu lebih kuat untuk mengisi jiwa. Nah, jadi biasanya nih teman-teman Gen Z ini biasanya ya, insecure, kemudian apa, quarter life crisis. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman itu silakan coba untuk kita sama-sama bertahajud, usikum wa iyaya, kita sama bertahajud. Karena apa? Karena itu lebih kuat untuk mengisi jiwa. Lagi galau, lagi sendu, lagi sedih, solusinya bukan telepon ke pacar, apalagi telepon ke mantan, tapi kita telepon Allah Subhanahu wa taala. Kalau otak kita juga lagi buntu, lagi ngeblank, nah, kita coba kita baca materi-materi kita di waktu tahajud itu. Nah, kita bisa juga nih teman-teman nih untuk misalkan menyiapkan esai-esai kita, esai-esai beasiswa kita itu kita siapkan di malam di waktu tahajud. Misalkan mentok ya, mentok ide CV-nya, mentok ide esainya itu kayak gimana gitu ya. Dulu saya dimarahin Kak Lupita ya dulu karena saya datanya kurang. Nah, itu akhirnya saya waktu tahajud, saya cari tuh, saya waktu tahajud saya cari-cari datanya gitu. Oh, ternyata dapat seperti itu. Ya, silakan teman-teman, silakan dicoba, kita sama-sama mencoba usikum wa ya, karena Allah sendiri sudah berjanji. Tahajud memperkuat jiwa dan juga memperkuat pemahaman seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah majelis ilmu, teman-teman. Nah, itu sih ada dalilnya ya. Jadi di situ idza marattum biryadil jinnah farta'u. Kalau kalian tuh lewat taman-taman surga, nah, maka singgahlah, mampiro, seperti itu. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Nah, faqala hilaqud dzikr. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Nah, taman-taman surga itu adalah majelis ilmu, teman-teman. Nah, karena di majelis ilmu ini adalah sarana bagi kita terkadang untuk memperoleh berbagai informasi untuk mendukung beasiswa, teman-teman. Nah, ini FYI, teman-teman ya. Jadi, kemarin di SILPDP itu saya membawakan ide, saya tadinya tuh sempat mentok juga, teman-teman ya. Saya tadinya juga mentok, saya itu kira-kira mau membawakan ide apa gitu ya. Karena saya membawakan ide apa, nah akhirnya saya mendapatkan ide membawa pernikahan dini itu dari mana?
Saya mendapatkan ide pernikahan dini itu karena saya ikut kajian teman-teman ya. Karena kami keluarga waktu itu kami ikut pengajian dan ternyata ternyata pematerinya ketika itu membawa kasus tentang pernikahan dini. Nah, disitulah saya dapat info, saya dapat maklumat baru. Nah, saya dapat maklumat baru akhirnya saya kembangkan di esai saya dan ternyata itu bisa memukau para interviewer seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman biasanya kayak, "Alah males kajian." Nah, ingat teman-teman jangan pernah kita sama-sama menyampaikan kajian karena ternyata kajian itu nggak hanya sebatas kajian ya, tapi ternyata kajian itu adalah apa? Kajian itu adalah nau'un min riyadil jannah. Karena kajian-kajian itu ada ternyata bagian dari taman-taman surga seperti itu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya teman-teman, nah, teman-teman juga bisa yang namanya itu puasa Senin Kamis. Nah, ini, alhamdulillah ya teman-teman untuk, eee bukan bermaksud ria ya, untuk anak sendiri, saya sendiri alhamdulillah saya sudah, Senin Kamis itu dari saya semenjak lulus dari Unida tahun 2003 sampai sekarang dan, alhamdulillahnya bifadlillah, persentase saya untuk meninggalkan itu sangat kecil. Jadi bahkan kalau misalkan di persentase mungkin saya bilang, saya 98% pasti selalu Senin Kamis sepertinya teman-teman ya. Nah, teman-teman, hadis riwayat Tirmidzi, "Salasatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftir wal imamu adil wa da'watul madlum." Nah, 3 orang yang doanya nggak akan ditolak. Nah, ini ibaratkan kalau teman-teman itu lewat kalau misalkan di submit paper itu kalian lewat, apa namanya, lewat jalur OJS itu, nah, kalau yang ini adalah lewat fast track. Nah, seperti itu. Nah, fast track doa itu apa aja teman-teman? Orang-orang yang dapat fast track berdoa itu apa aja? Orang yang berpuasa, sama pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan doanya tuh pasti mau dikabulin, teman-teman paling enggak harus jadi 3 orang ini. Apakah teman-teman bisa menjadi pemimpin yang adil? Belum tentu ya, karena pemimpin itu kualifikasinya susah. Atau teman-teman mau dizolimi dulu, baru doanya itu terkabul. Misalkan teman-teman harus kecopetan dulu atau kemalingan dulu baru baru doanya terkabul, kan enggak. Nah, makanya usaha yang bisa kita lakukan supaya doa kita itu bisa jalur fast track, yaitu adalah kita mencoba untuk yang namanya itu berpuasa Senin, Kamis, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin awalnya berat, tapi kalau misalkan sudah dicoba, itu rasanya ringan teman-teman ya. Bahkan nanti teman-teman itu bisa menganggap Senin, Kamis itu sebagai sebuah hari yang spesial, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi ada kisah sirah yang menarik, itu dari hadis itu ya, dari hadis riwayat An-Nasa'i dan juga riwayat Ahmad. Jadi teman-teman, kita sering tahu ya bahwasanya Rasulullah itu kan dulu sering bertanya kepada sahabatnya, kita punya masakan apa? Kita punya makanan apa hari ini? Nah, kalau misalkan ternyata istri Nabi mengatakan, "Oh, kita ada makanan ini," ya udah berarti Nabi nggak puasa. Tapi kalau misalkan, "Wahai siapa?" gitu, "Wahai Zainab, apakah kita punya makanan hari ini?" Nah, misalkan kalau misalkan dia menjawab, eee, "Kita hari ini tidak punya makanan," ya sudah berarti hari ini kita puasa. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman, ada terkadang hari-hari yang di mana Nabi itu kadang puasa dan kadang Nabi itu tidak puasa. Tapi teman-teman, ada 2 hari yang Rasulullah itu dijamin pasti puasa. Yaitu apa? Yaitu adalah Senin dan Kamis. Nah, jadi Rasulullah itu di hari Senin dan hari Kamis itu pasti puasa, nggak mungkin nggak puasa. Nah, makanya di sini kita belajar untuk meneladani sirah Nabi Muhammad menjadikan hari Senin dan hari Kamis sebagai hari kita untuk berpuasa. Kita niatkan untuk apa? Kita niatkan supaya kita itu menjadi bagian dari orang-orang yang doanya tidak ditolak. Karena untuk menjadi pemimpin itu susah dan tentunya tanpa bertanya pun saya yakin kalian tidak mau untuk jadi orang yang dizolimi. Makanya satu-satunya cara untuk menjadi orang yang tidak ditolak doanya yaitu adalah orang yang berpuasa seperti itu. Nah, teman-teman, tentunya saya yakin ya bahwasanya kita itu eh, apa namanya ibadahnya itu ibaratkan apa ya, preferensinya itu beda-beda ya. Kita ibadahnya tuh beda-beda. Ada kayak misalkan ada yang suka ibadahnya itu di ngaji, contoh misalkan karena suaranya bagus. Nah, ini teman-teman saya yang ilmu Quran tafsir ini biasanya suaranya bagus. Nah, ini biasanya ngajinya kencang, itu ada. Ada juga teman-teman yang dia itu suka belajar.
kan belajar bagian talabul ilmi, maka dia belajarnya kencang gitu. Ada juga mungkin teman-teman yang dia itu orang-orang kaya, makanya dia rutin sedekah seperti itu, dia rajin naktir temannya gitu. Jadi banyak sekali ya teman-temannya. Nah, kuncinya apa teman-teman? Bahwasanya apapun ibadahnya, marilah kita belajar untuk beristiqomah. Nah, setelah kita itu beribadah dengan beristiqomah, dengan istiqomah itu, maka kita jadikan keistiqomahan itu adalah sebagai hal yang kita sebutkan dalam doa kita. Makanya kita sudah sering mendengar ya, apa namanya, kisah yang sangat familiar sekali ya, sangat familiar, yang sangat terkenal, ya, sangat terkenal itu adalah tentang kisah pemuda yang terjebak di Gunung Batu. Bukan Gunung Batu, Gua Batu. Nah, gua yang tertutup batu, seperti itu. Nah, orang pertama dia berdoa, "Ya Allah ya Allah ya Allah, biasanya aku itu sering berbakti kepada orang tua, maka jadikanlah supaya batu ini bergeser." Ternyata belum bergeser. Orang kedua berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini sering meninggalkan, zina karena aku ini takut kepada Allah. Aku ini besar, maka berikanlah aku kekuatan untuk menggesernya." Tergeser, tapi belum terbuka. Baru yang ketiga, "Ya Allah, sebenarnya aku ini berusaha untuk selalu amanah dalam pekerjaanku, maka jadikanlah ini sebagai kekuatan untuk menggeser batunya." Akhirnya terbuka. Nah, teman-teman, maka di sini kita lihat, ternyata amalan pertama belum terbuka, amalan kedua belum terbuka. Nah, baru di amalan ketiga itu baru terbuka teman-teman ya. Makanya kita harus memperbanyak ibadah-ibadah kita dan menjadikan apa yang kita ibadahi itu sebagai bagian dari doa kita, seperti itu. Nah, nanti ada yang nanya, "Loh, emang boleh kita membawa-bawa ibadah dalam doa kita?" Nah, kita lihat di hadisnya. Nah, jadi kalau di hadisnya sendiri ini kan kisah, pemuda yang terjebak di gua ini kan berawal dari hadis. Nah, jadi mereka itu sama-sama berdoa dengan doa yang sama. "Allahumma in kuntu fa'altu dzaka ibtigha'a wajhik fakhruj 'anna ma nahnu fih." Jadi, "Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharapkan wajah-Mu atau mengharapkan ridho-Mu ya maksudnya, maka lepaskanlah kami dari ini semua." Nah, jadi teman-teman itu ketika berdoa itu nanti di sini bisa teman-teman di sini apa namanya mempraktikkan doa ini. Teman-teman mengistiqomahi dalam suatu perbuatan, kemudian teman-teman menyebutkan amalan yang teman-teman itu sering istiqomahi disebutkan dalam doa kalian. Misalkan, di sini, kita lihat di sini, misalkan itu ada Abdul Kudus ya. Nah, misalkan Abdul Kudus ini misalkan orangnya itu suka berbagi misalkan, suka nraktir temennya seperti itu, kan kalau nraktir nggak nanggung-nanggung seperti itu misalkan. Nah, misalkan, "Ya Allah, saya tuh suka mentraktir teman-teman saya tuh sering shodaqoh ke teman-teman saya sering memberikan buka puasa ke teman-teman saya. Allahumma in kuntu fa'altu dzaka ibtigha'a wajhik." Nah, misalkan, "Berikanlah saya kemudahan dalam menggapai beasiswa." Dan ingat teman-teman, doa itu nggak harus dalam bahasa Arab, ya. Allah itu alimun kullasyai' ya. Allah itu paham segala apa maksud hambanya, seperti itu. Maka silakan berdoa dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Doa dengan bahasa Jawa juga tidak apa. Mau doa, ini Sunda Empire, nah ini untuk teman-teman yang mau berdoa dengan bahasa Sunda juga sangat tidak apa-apa sekali. "Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharap wajah-Mu, maka mudahkanlah apa," seperti itu. Misalkan misalkan, mau tembus Kopus misalkan, "Ya Allah, saya ini selama seminggu ini alhamdulillah rawatibnya tidak pernah lepas ya Allah. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharap ridho-Mu, maka bantulah aku dalam proyek Scopusku ini." Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat, jadi ternyata, doa itu enggak hanya sekedar doa, tapi ternyata doa itu bisa kita tambahin supaya doanya itu bisa lebih powerful, yaitu apa? Yaitu dengan doa kita menambahkan amalan-amalan yang kita istiqomahi, seperti itu. Nah, jadi ibaratkan kalau misalkan itu Habib Ja'far ya, Habib Hussein Hadar bin Ja'far itu biasanya bilang, ada yang namanya itu seni merayu Tuhan. Nah, merayu Tuhan gimana? Ya udah kita merayu Tuhan dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, seperti itu. Sama kayak misalkan kita merayu orang tua kita, misalkan kita mau minta uang ke orang tua kita buat beli laptop misalkan, buat beli laptop, Bu, aku itu kemarin itu sudah bantu ibu ke pasar, aku tuh kemarin sudah bantu masak, aku kemarin udah bantu nyapu-nyapu halaman, Bu, aku dikasih uang buat ini." Nah,
Kita kan kadang kalau minta ke orang tua atau minta ke teman-teman kan kita seperti itu dulunya. Maka sama juga kita gunakan ke Allah apa? Kita bawa amalan-amalan ibadah kita yang sering kita istiqomahi sebagai sebuah cara dalam seni berdoa seperti itu ya. Jadi di sini poinnya adalah doa tidak hanya sekedar doa, tapi mari kita bawa amalan yang kita istiqomahi seperti itu. Maka kalau dulu saya teman, karena saya dulu bisa ini bukan maksudnya ria ya, karena saya bisa dikatakan saya cukup bangga karena saya bisa rutin untuk Senin Kamis, maka biasanya saya sering berdoa, ya Allah jadikanlah Senin Kamis saya ini sebagai wasilah untuk apa? Ya Allah jadikanlah Senin Kamis saya ini sebagai wasilah untuk apa? Seperti itu. Nah, silakan teman-teman eh, teman-teman mencari kira-kira teman-teman itu nyaman untuk istiqomah itu di mana. Nyaman istiqomah di rawatib, silakan istiqomah di rawatib. Nyaman istiqomah di membaca Al-Quran, silakan istiqomah di membaca Al-Quran. Nyaman istiqomah di puasa, silakan istiqomah di puasa seperti itu. Kalau tidak bisa sodakoh dengan uang, tidak bisa sodakoh dengan pikiran, ya sodakoh dengan diri. Apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku ringankan bebannya seperti itu. Jadi banyak cara ternyata untuk kita itu beristiqomah dalam beribadah seperti itu ya teman-teman. Nah, nah pertanyaan nih, wah aku udah capek-capek doa, aku udah capek-capek tahajud, kok doa aku nggak dikabul-kabulkan ini? Kayak mana nih ceritanya nih? Ya, langsung menggugat Allah. Waduh, bahaya nih teman-teman ya. Nah, jadi dalam hadis dijelaskan teman-teman, Mamin muslimin Allah bidakwatin. Tidak ada seorang pun dari muslimin yang dia itu berdoa kepada Allah laisa fihi ismun wala qati'atu rahim, bahwasanya yang di situ tuh tidak ada potensi-potensi dosa atau pemutus kasih sayang illa atahullahu biha ihda salasatin khisal. Jadi selama kita tuh berdoa dan doa kita itu tidak mengandung hal-hal buruk dan tidak mengandung hal-hal yang sifatnya itu memutus kasih sayang. Nah, ini jadi hati-hati ya. Ternyata doa untuk doa-doa buruk itu ternyata tidak dianjurkan juga teman-teman ya. Misalkan, aduh aku sandalnya hilang nih, aku tuh ini. Ya Allah pokoknya semoga yang maling sandalku kakinya patah ketabrak mobil. Lah, itu hati-hati teman-teman. Nah, itu bisa jadi doa tidak dikabulkan ya. Nah, ternyata doa dikabulkan dengan 3 cara. Imma ayyu ajilalahu da'watah. Allah akan mengabulkan doanya segera di dunia. Nah, misalkan gitu. Ya Allah, misalkan aku sedang dalam ikhtiar untuk mengkhidbah temanku yang bernama ini misalkan. Nah, kalau misalkan ternyata Allah meridhoi, ya udah Allah akan mengabulkan doanya di dunia seperti itu. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Atau mungkin Allah akan menyimpan untuknya di akhirat. Misalkan tadi dia meminta untuk bisa menikah dengan fulanah. Oh, ternyata Allah punya ganti yang lebih baik di akhirat misalkan, bidadari surga gitu kan. Bidadari surga kan lebih wow gitu seperti itu ya. Nah, wa imma ayyuslifa anhu minasu'i misliha. Allah akan menghindarkan dari dirinya dengan ganti yang bisa menyelamatkan dia dari bahaya seperti itu. Kalau idza nukira kalau Allahu akbar. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi pola kita berdoa itu teman-teman, jadi tidak ada ibaratkan seperti ini teman-teman. Selama kita itu doanya itu normal, ya doa itu tidak akan tertolak, teman-teman. Ya. Makanya kalau di dalam Quran itu apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu berdoa kepadaku fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Nah, selanjutnya itu akan yang menarik, teman-teman. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku itu akan menjawab doa-doa hambaku idza da'ani. Jadi di sini Allah sudah memberikan redaksi. Kalau hambaku itu berdoa, pasti aku akan menjawab. Nggak ada di situ, nggak ada di situ Al-Quran itu mengatakan ufakiru da'wata da'i dada'ani. Aku akan memikirkan permintaan hambaku jika hambaku itu meminta. Atau misalkan eh, unakishu da'wata da'i dada'ani. Aku akan berdiskusikan dulu permintaan hambaku ini jika hambaku minta, tapi enggak. Tapi Allah langsung uji budak watadai. Aku akan langsung menjawabnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ibaratkan Allah itu fast respon ya. Jadi kita kalau mau beli dosen itu kita kadang slow respon, tapi Allah itu fast respon teman-teman. Nah, fast respon Allah tentunya dengan cara entah Allah itu mengabulkan doanya di dunia
Allah itu entah menyimpannya untuknya di akhirat yang tentunya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu tentunya lebih baik atau Allah akan menghindarkan dan Allah akan mengganti yang lebih baik seperti itu. Jadi teman-teman kembali lagi bahasanya Rabbukum a'lamu bikum. Allah itu lebih tahu tentang keadaan kita. Nah, jadi dari hadis ini kita menyimpulkan bahwasanya ternyata tidak ada sama sekali doa yang sia-sia ya teman-teman. Tidak ada doa yang sia-sia karena doa itu pasti akan dijawab. Ujib dakwat da'i. Aku akan menjawab hamba doaku jika hambaku itu berdoa. Seperti itu. Allah tidak memberikan redaksi, aku akan memikirkan, aku akan mempertimbangkan, aku akan menampungnya, tidak. Tapi Allah mengatakan, aku akan langsung menjawab. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Biasanya, emang boleh ya kalau misalkan beribadah karena semata-mata karena kita punya hajat misalkan. Misalkan, oh aku bentar lagi aku mau ujian. Istilah aku tak kencengin sholatnya sudah. Kamu sholat untuk Allah atau untuk dapat ujian yang bagus seperti itu. Nah, ini pertanyaan ya. Ini pro kontra ya. Ini menimbulkan perdebatan yang tiada ujungnya seperti itu ya. Ini perdebatan sudah dimulai sejak negara api menyerang. Ya, oke, teman-teman. Jadi pertama yang harus kita tahu sama teman-teman bahwasanya eh, kan Allah itu menciptakan manusia itu sebagai bashar. Bashar itu adalah manusia biasa yang dia itu juga punya potensi-potensi duniawi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Al-Quran itu menggunakan bashar itu bahwasanya Allah itu juga menaruh sifat-sifat manusia di situ. Ya, dengan hawa nafsu manusia biasa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadahi ilahi ayyarudahuma sifron khaibatain. Bahwasanya Allah itu malu. Teman-teman bayangin, kok bisa seorang seorang misalkan apa? Seorang Tuhan yang sudah sedemikian absolutnya kok malu itu kok bisa teman-teman ya? Malu Allah Tuhan itu kok malu akan rasa apa sih teman-teman? Nah, ternyata Allah itu malu jika ada seorang hamba yang mengangkat tangannya untuk berdoa, tapi Allah mengembalikannya dengan tangan kosong seperti itu. Jadi teman-teman, Allah itu suka kalau misalkan hambanya itu berdoa, bahkan Allah itu malu kalau misalkan ada yang berdoa, tapi Allah itu menolak misalkan. Oh, di situ ada hambaku yang namanya Mukidi. Kok Mukidi ini minta dijodohkan dengan orang yang namanya Fatimah, misalkan. Waduh, tapi aku malu nih kalau aku nggak mengabulkan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi Allah itu malu kalau tidak mengabulkan. Benar juga selanjutnya adalah man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta Allah terhadap segala urusan, maka Allah murka, teman-teman. Kenapa murka, teman-teman? Karena seakan-akan dia menafikan keberadaan Allah, teman-teman. Ingat, ini adalah ciri-ciri orang yang sombong, teman-teman. Kita berusaha, kita berikhtiar tanpa kita meminta kepada Allah, itu adalah ciri-ciri orang yang takabur, seperti itu. Nah, jadi jawabannya gimana teman-teman? Jawabannya adalah tentunya adalah boleh. Dunia itu boleh. Tapi kita tidak boleh yang namanya melupakan akhirat, teman-teman. Dalilnya apa, teman-teman? Dalilnya sering kita ucapkan dalam doa-doa kita sehabis sholat. Nah, makanya habis sholat jangan langsung lari, jangan langsung buka HP. Tapi habis sholat kita sama-sama berdoa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku di dunia itu kebaikan. Wa fil akhirati hasanah dan berikanlah aku di akhirat itu kebaikan. Nah, jadi teman-teman ini dari doa ini aja udah ketahuan bahwasanya itu kita boleh kok kita itu berdoa atau apa itu untuk dunia itu boleh. Maka di situ kan bukan Rabbana atina ridhoka. Ya Allah berikanlah aku ridhomu enggak. Rabbana atina jannataka. Ya Allah berikanlah jannahmu enggak. Tapi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah aku itu kebaikan-kebaikan di dunia. Nah, maka di sini teman-teman. Sebenarnya kita itu meminta untuk dunia. Ingat tadi di awal doa wal ibadah. Jadi ibadah untuk urusan-urusan dunia itu boleh teman-teman. Tapi tentunya dengan catatan. Dengan catatan apa? Bahwasanya jangan sampai motivasi kita di dunia itu melupakan kepada yang di akhirat, teman-teman. Ini sama juga teman-teman ketika teman-teman belajar ya, karena di sini pasti teman-teman mayoritas adalah kaum pelajar ya. Motivasi belajar itu tidak boleh hanya untuk dunia, teman-teman. Wah, di sini ada hadis yang ini hadisnya ini sangat saya highlight teman-teman ya. Jadi saya dapat ini dari kajian. Ini saya tulis sampai sekarang.
Mangkanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, nah, pokoknya aku mau belajar biar aku itu nanti dapat pekerjaan yang bagus. Aku mau ibadah biar nanti aku itu semata-mata supaya nanti gampang ujiannya. Nah, hati-hati. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran di kedua matanya. Jadi seakan-akan dikasih nikmat dunia ini, kasih nikmat dunia ini, gak akan pernah merasa cukup. Nah, walam yaktihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia tidak akan diberikan melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalkan Allah sudah menetapkan, misalkan Allah sudah menetapkan A, ya udah, selamanya akan dia itu A. Tidak akan Allah akan memberi B, Allah akan memberi C, tidak akan. Tapi apa sebaliknya teman-teman? Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai niat utamanya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Nah, jadi urusan-urusan ini yang tadinya ini berpecah belah, tadinya susah, Allah akan menjadikan urusan kita itu satu. Sehingga kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Nah, menjadikan kekayaan dalam hatinya. Menjadikan hati itu diberi rasa kaya, diberi rasa cukup. Nah, ini karena kadang penyakitnya nih teman-teman ya. Penyakitnya orang-orang korupsi itu kenapa? Orang-orang korupsi itu diberi kekayaan, tapi orang-orang korupsi itu tidak pernah diberi yang namanya tuh rasa kecukupan. Nah, ini makanya yang penting teman-teman ya. Makanya di Quran itu dijelaskan wa annahu huwa agna wa aqna. Dan dialah yang memberikan kekayaan dan dialah yang memberikan kecukupan. Nah, maka di sini wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Jadi Allah tidak semata-mata menjadikan kekayaan saja, tapi Allah juga menjadikan kecukupan. Wa atatku dunya wahya rogimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Jadi barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka dunia itu akan lebih dimudahkan untuk ditundukkan. Nah, jadi ini ya teman-teman ingat, belajar yang diniatkan untuk agama itu enggak hanya sebatas belajar belajar misalkan belajar agama, belajar akidah, belajar tafsir. Enggak, teman-teman. Belajar hukum, belajar sains, belajar bahasa Inggris. Semuanya itu bisa bernilai ibadah jika kita niatkan untuk beribadah, jika kita niatkan untuk mardotillah seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman. Jadi ilmu agama itu nggak hanya sebatas ilmu-ilmu fikih, Al-Quran dan lain sebagainya, tapi semua ilmu kedokteran, geografi, ekologi, semuanya itu adalah ilmu-ilmu agama jika kita niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Ilmu agama pun kalau tidak kita niatkan untuk Allah, tapi ilmu agama kita niatkan untuk bermaksiat, ya udah ilmu agama kita tidak akan mendapatkan apa-apa seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah agama sangat menganjurkan kita untuk berdoa termasuk untuk urusan dunia tadi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan lupa untuk selalu mengingat akhirat di setiap ibadah kita. Gitu, teman-teman. Oke, terakhir saya akan membawakan statement dari Imam Al-Ghazali. Nah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, doa itu adalah kunci segala kebaikan. Sebagaimana kunci rumah tidak akan membuka rumah tanpa adanya gerakan tangan. Begitu pula doa tidak akan terkabul tanpa adanya usaha dan ketundukan hati. Pintu ini adalah impian kita. Kunci ini adalah doanya dan tangan ini adalah ikhtiar kita. Kita punya kuncinya, tapi kita tidak menggerakkan kunci kita, sama saja tidak akan terbuka. Kita punya tangan, tapi kita tidak punya kunci, pintunya tidak akan terbuka, teman-teman. Tapi kombinasi tangan dan kombinasi kunci akan memudahkan kita untuk membuka segala pintu-pintu kebaikan. Maka usikum wa iyaya nafsi, marilah kita sama-sama berikhtiar untuk menyeimbangkan antara ibadah-ibadah kita, doa-doa kita, dan kita seimbangkan dengan urusan-urusan dunia kita sehingga saling bersinergi, dan dengan saling bersinergi itu maka tentunya akan memudah kita untuk menggapai mardhatillah dan juga untuk menggapai apa tujuan dan hajat kita selama ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap banget ya teman-teman semuanya apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Torik pada pagi hari ini ya.
Gimana nih, apakah sudah mulai merasa ada penguatan spiritual ya di dalam batinnya teman-teman? Tadi juga udah di-spill ya, udah disampaikan sama Kak Torik amalan apa aja nih yang bisa teman-teman rutinkan ya, yang bisa teman-teman istiqomahkan di aspek yang mana mungkin yang teman-teman merasa nyaman ya. Boleh untuk diikuti itu udah dikasih contekannya ya. Tadi ada mulai dari sholat tahajud, sodakoh, bahkan menjaga diri sendiri dari dosa-dosa juga ya, termasuk merupakan amal soleh. Tuh. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, sekalipun misalnya sharingnya enggak melulu soal beasiswa ya, boleh juga yang lain silahkan. Misal ada hambatan apa atau mau sekedar sharing juga diperkenankan. Baik, kalau mau open mic boleh, mau lewat kolom chat juga silahkan. Nanti saya bantu bacakan. Nah, Mau Haika, tanya Kak, boleh Haika. Assalamualaikum Kak Torik. Mau tanya ini Salam. kalau kita misalnya berusaha menjaga satu amalan ibadah ya, tapi untuk istiqomahnya itu dengan kesibukan kita itu jadi kadang-kadang tidak dilakukan gitu loh. Menjaga istiqomah itu gimana ya? Kayak tadi ya Kak Torik kan contohkan Kak Torik puasa Senin Kemis ya. Nah, Ya, itu betul. kan kalau kita sudah berazam gitu ya, lah itu kalau misalnya ya lupa sahur gitu ya, terus kita jadinya apa ya, terus ketika ada godaan di kantor, ada makan itu kan jadinya nggak bisa menjaga, akhirnya eh, pada hari itu tidak istiqomah. Gimana ya caranya supaya istiqomah dalam suatu ibadah tertentu gitu ya? Iya. Terima kasih Kak. Baik, silahkan Kak Torik. Mungkin dikumpulkan dulu tidak apa-apa, Pak. Oh Mungkin gitu, biar boleh. sambil nanti langsung Biar sekalian. sekalian ya. Ya. Oke. Yang lain boleh, silahkan. Tapi kelihatannya sih ya ada gitu yang mau mengungkapkan, John kayaknya masih gimana ya menyusun kata-kata gitu. Boleh, silahkan yang lain ya. Ada. Mungkin sambil nunggu sambil saya jawab dulu mungkin. Boleh, silahkan Iya. Kak. Eh, memang istiqomah itu bisa dikatakan sulit ya seperti itu. Makanya kalau di Quran itu adalah makanya dikatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Nah, istiqomah itu ditaruh di paling akhir. Karena orang tuh lebih mudah mengatakan qalu rabbunallah daripada istiqomah seperti itu ya. Jadi memang pada dasarnya itu istiqomah itu sulit seperti itu. Karena apa? Karena pertama itu kita tidak bisa mengingkari bahwasanya sebenarnya dalam diri kita teman-teman, diri kita itu eh, ada yang namanya itu potensi untuk melakukan hawa nafsu seperti itu. Ya, jadi biasanya kalau kita tuh membahas konsep nafsun atau konsep jiwa dalam Al-Qur'an itu kan ada banyak. Ada yang namanya itu misalkan ada nafsul mutmainnah. Itu adalah nafsu yang tenang seperti itu. Ada yang namanya itu ada namanya itu ini yang akan saya bahas yaitu adalah namanya nafsul ammaratun bisu. Jadi ada nafsu dalam diri kita itu yang selalu mendorong kita untuk kita itu berbuat nafsu, menuruti nafsu seperti dan yang namanya nafsu itu kan selalu membawa kita kepada keburukan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Makanya biasanya itu eh, apa namanya kita itu biasanya tuh berdoa apa namanya wa min sayyiati anfusina seperti itu ya biasanya ya. Namanya ta'ala masih wa na'udzubillahi min sururi anfusina seperti itu. Kita berlindung dari kejahatan diri kita sendiri karena memang sebenarnya diri kita sendiri itu sudah ada kejahatannya seperti itu. Jadi itu wajar. Jadi itu wajar ya. Dan itu yang membuat kita itu lebih bernilai daripada malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu melakukan ibadah ya karena memang dia tidak diberi hawa nafsu. Jadi dia sebatas taat. Tapi manusia itu menjalankan ibadah itu karena dua hal. Karena dia itu taat dan dia mampu melawan hawa nafsunya seperti itu. Nah,
usaha-usaha yang bisa kita lakukan teman-teman untuk kita sama-sama memperkuat usikum wa iyaya nafsi itu yang pertama tentunya kita memperkuat niat kita ya teman-teman. Kita kuat lagi azam kita seperti itu ya. Makanya dalam hadis muttafaq alaih itu innamal a'malu binniyat ya. Apa namanya, sesungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung dari niat kita seperti itu ya. Kalau kita itu kita udah benar-benar menanamkan niat atau tekad yang kuat, insya Allah itu tidak akan mudah goyah ya. Jadi memang kita kembali lagi kita patok kita harus punya niat yang kuat seperti itu. Makanya kalau saya biasanya kalau Senin Kamis itu biasanya kalau saya sahur nggak sahur ya udah saya tetap puasa dan sebenarnya fun fact saya lebih sering nggak sahur daripada sahur ya. Ya mungkin bisa katakan mungkin 90% nggak sahur ya, 10%-nya sahur, ya itu sebenarnya nggak bagus sih, ya. Tapi, yang jadi kita pelajaran adalah, selagi kita itu ada tekad yang kuat, itu insya Allah akan lebih kuat untuk kita menjalankan ibadah. Jadi kita pertama mulai dengan yang namanya niat kita. Nah, kemudian kita bisa juga berdoa kepada Allah, supaya Allah ini memudahkan kita untuk yang namanya itu beristiqomah. Banyak sekali ya doanya ya, misalkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, seperti itu. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini selalu untuk selalu mengingat-Mu, ala dzikrika wa syukrika dan untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu, wa husni ibadatik dan juga bantulah hamba-Mu ini supaya bisa beribadah kepadamu ini secara baik dan secara terus-menerus seperti itu. Jadi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, seperti itu. Atau juga bisa misalkan, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang pembolak-balikkan hati, sabit qulubana 'alal iman, tetapkan hati kami pada Islam, sabit qulubana 'alal Islam, sabit qulubana 'ala dinik, sabit qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kita ini untuk selalu taat kepadamu, seperti itu ya. Jadi memang kembali lagi itu kita tidak bisa semata-mata menyombongkan diri bahwasanya, "Oh, aku bisa sedekah, aku bisa sholat, aku bisa puasa zakat." Semata-mata karena diri sendiri tidak, tapi kita bisa beribadah, kita bisa bertakarub pada Allah itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah kita bisa yang namanya itu kita memperbanyak dengan teman-teman kita yang solih seperti itu. Kembali lagi kita memperkuat circle ya. Jadi misalkan itu kayak tadi misalkan Senin Kamis gitu. Nah, kita bisa mengajak misalkan, "Oh, ayo kita sama-sama puasa, apa namanya, kita sama-sama puasa Senin Kamis," seperti itu. Jadi nanti kita bisa saling memperkuat seperti itu. Makanya kalau di Al-Asr itu kan orang-orang yang orang yang tidak merugi itu apa? Orang yang tidak merugi. Yang tidak merugi adalah apa? Tawasau bil haqqi. Orang-orang yang saling menasihati untuk kebaikan seperti itu. Karena kita dengan saling menasihati kebaikan itu selain kita itu mengajak, kita secara tidak langsung itu kita memperkuat diri kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, hal yang bisa kita lakukan, usikum wa iyaya, untuk kita sama-sama belajar istiqomah, mari kita sama-sama perkuat niat kita rutinkan doa-doa supaya kita tuh senantiasa istiqomah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala ta'atik wa mahabbatik, dan juga kita bisa kita menebarkan kebaikan, kita mengajak orang-orang sekitar, itu sama-sama kita itu terlibat dalam ibadah yang hendak kita lakukan bersama. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, mantap banget. Gimana nih Kak Ika, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Insya Allah sudah. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Ika ya. Jadi memang ya kuncinya adalah menguatkan niat kita ya Kak Torik. Kalau niatnya udah kuat ya apapun nanti rintangannya bisa berstrategi lah tadi ya. Kalaupun misalnya nggak sempat sahur nih, bisa mungkin malamnya udah diisi dulu ya. Jadi supaya ada energinya. Ya gimana pun sesuai dengan kondisinya teman-teman. Oke nih, Kak Torik ada pertanyaan yang masuk lewat Japri dan menurut saya ini pertanyaannya menarik ya. Kak, aku mau bertanya, pernah mendengar kalimat aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berarti kita harus yakin dengan apa yang kita inginkan.
Tapi kadang dalam hati ada pikiran kayak mau memberikan ruang ikhlas di hati supaya tidak kecewa. Nah, jadi seberapa mesti yakin nih kalau 100% terus ternyata tadi ya ada kemungkinan doanya nggak dikabul, wah, nanti kita kecewa gitu. Jadi tapi kan kita harus yakin nih karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi pertanyaannya ketika kita ada keinginan itu lebih baik yakin aja dulu atau pasrah aja. Gitu kata. Oh ya, oke. Oh ya. Eh, Terima kasih. Tadi mungkin untuk pertanyaannya seperti ini ya. Mungkin kalau misalkan kita itu ada hajat seperti itu, dan kemudian kita sudah meyakini bahwasanya kita itu tidak terkabulkan seperti itu kira-kira apa kita pasrah saja atau tetap berdoa? Kurang kurang lebih seperti itu ya. Oke. Mungkin Iya, di sini saya akan membawakan ayat Al-Quran. Jadi kalau di Quran itu ada dikatakan seperti ini. eh, Mungkin ini udah sering ya. Udah sering biasanya wala tai'asu mir rahmatillah ya. Jangan pernah berputus asa dari yang namanya rahmat Allah. Wa rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Maksudnya sesungguhnya rahmat Allah itu seluas samudra seperti itu. Ada hadis juga kalau misalkan kita itu mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Allah itu selalu dekat dengan kita melebihi dekatnya urat-urat nadi dalam diri kita. Maka kita harus meyakini bahwasanya Allah itu tidak jauh dari kita, tapi Allah itu dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau sesungguhnya apa terus namanya putus nggak sih? hambaku itu bertanya tentang aku, jawablah sa- fa inni qarib. Bahwa sesungguhnya aku itu dekat seperti itu. Dalam ayat lain dijelaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nah, di sini jadi di sini Allah tidak mengatakan eh, wahai orang-orang yang berdosa, wahai para pendosa, wahai orang yang sering bermaksiat. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah apa? Allah itu mengajak hambanya dengan panggilan yang amat sangat lembut. Bagaimana Allah mengatakannya? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi kurang lembut apalagi Allah itu merangkul kita semua. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-sekali kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi Allah itu tidak hanya sekali, tidak hanya satu kali, dua kali, tapi Allah itu berkali-kali. Allah itu berkali-kali untuk mengingatkan kita jangan sekali-sekali kita itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri sudah berjanji, uji budak watadai idza da'ani. Kalau misalkan hambaku itu berdoa, aku mengabulkan. Tidak ada di redaksi itu Allah menggunakan aku akan memikirkan kalau hambaku itu meminta. Aku akan merapatkannya kalau hambaku itu meminta. Enggak kan kalau DPR kalau meminta kan dirapatkan dulu, tapi tidak. Allah itu kalau misalkan ada yang meminta langsung dikasihkan seperti itu. Dan Allah mengasihkannya dengan caranya Allah yang terkadang kita tidak bisa menyadarinya. Makanya perlu kita tanamkan bersama bahwasanya apa? Allah berkata dalam Al-Quran, Rabbukum a'lamu bikum. Allah itu lebih mengetahui diri kita ketimbang diri kita sendiri. Maka hal yang perlu kita tanamkan bersama adalah yakinilah bahwasanya Allah itu tidak jauh. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah mengatakan Allah itu tidak pernah meninggalkanmu. Allah itu selalu dekat dengan kita melebihi dekatnya urat-urat nadi kita. Allah sendiri juga mengajak kita semua apa? Allah mengajak kita, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu sekali-sekali itu kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan seruan ini marilah kita meyakini bahwasanya Allah itu dekat dan marilah kita itu tidak pernah berhenti untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya direfleksikan dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa-doa kita, dan dalam muamalah keseharian kita. Mantap banget ya Kak Torik. Kepada kakak yang bertanya, semoga terjawab ya pertanyaannya, Masya Allah. Jadi jangan berputus asa ya, karena Allah tuh sebenarnya pasti ngabulin doa kita. Cuman mungkin bentuknya yang eh, belum bisa, belum tentu bisa kita langsung gitu ya menyadari. Oh ternyata ini bentuknya penjagaan gitu ya. Jadi nggak selalu bentuknya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena ya itu ya Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba.
Oke, ini ada 2 pertanyaan. Wah, mantap nih, banyak banget. Oke, mungkin saya langsungin aja ya bacanya ya. Dari Kak Miftah, Kak bagaimana jika kadang berdoa dan terkadang malas? Oke, penyebabnya apa ya Kak? Apakah kesehatan atau apa nih? Kalau kita lagi rutin mau berdoa tapi aduh kadang-kadang malas gitu ya. Oke, kemudian dari Kak Dev, Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Ada salah satu kalimat yang tadi Kak Torik sampaikan yang ngena banget, bahwa intinya dosa-dosa kita akan menutup kemungkinan kita untuk menggapai yang kita inginkan. Lalu saya pernah dengar semua hal akan dibalas sesuai perbuatan yang kita lakukan. Misal perbuatan buruk akan dibalas buruk. Pun saya juga pernah dengar bahwa ada salah satu dosa yang kita lakukan itu juga bisa berpotensi untuk menghapus kebaikan yang kita lakukan seperti tersapunya debu-debu. Terlepas dari dosa tersebut, apakah masih ada kemungkinan untuk Allah kabulkan apa yang kita inginkan? Meanwhile, sekarang tersadar sedang memiliki mimpi yang besar, pengen banget diusahakan, tapi khawatir Allah sedang kecewa dan doa belum dikabulkan. Oke. Jadi pada intinya takut dosa-dosa kita ini menghalangi doa yang sedang kita panjatkan gitu ya. Karena saat ini sedang memiliki hajat yang besar dan pengen banget gitu tercapai. Nah, jadi ada kekhawatiran ke arah situ. Oke, Kak Torik boleh disampaikan. Ini yang ini ya. Mungkin seperti ini ya. Mm-mm. Nah, pertama itu kan tadi dijelaskan terkait yang pertama ya, bahwasanya bagaimana kalau misalkan apa namanya ketika kita berdoa kemudian kita males itu seperti apa gitu ya seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman itu merasa malas itu wajar ya. Karena dalam hadis sendiri itu Allah itu sudah bukan ya dalam hadis itu Nabi mengatakan al imanu yazidu wa yanqus ya. Jadi iman seseorang itu yazid, dia naik tapi terkadang dia turun. Yanqus seperti itu ya. Jadi tidak selamanya dia itu naik kayak utang negara gitu ya, naik-naik terus enggak, tapi dia itu ya gini ya, dia itu labil ya. Jadi iman itu kadang sifatnya itu dia naik, kadang sifatnya dia itu turun seperti itu. Jadi pertama tidak perlu rasa khawatir karena itu adalah wajar. Nah, yang perlu kita highlight adalah yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, seperti itu. Nah, makanya apa namanya keimanan kita itu bisa meningkat kalau misalkan kita itu taat. Maka biasanya semakin kita itu sholat, semakin kita itu puasa, zakat, dan lain sebagainya, maka semakin iman kita itu meningkat. Nah, tapi kalau misalkan kita itu bermaksiat, nah, maksiat-maksiat inilah yang akan berpotensi untuk menurunkan keistiqomahan kita dalam beribadah. Makanya kalau misalkan kita kayak merasa, oh ibadah kita kok kayak lagi turun gitu, maka mari kita usiku Mbak Yaya, kita sama-sama introspeksi. Kira-kira, oh kira-kira itu dosa apa yang sudah kulakukan kok apa namanya sampai-sampai kok aku ini ngerasa malas seperti itu. Nah, makanya kita perlu tahu yang namanya maksiat itu apa sih? Nah, makanya dalam hadis itu wasa'alahu anil birri wal ismi. Jadi al birru husnul khulqi. Bahwasanya perbuatan baik itu adalah perbuatan mulia. Nah, jadi maksiat itu apa sih? Maksiat itu adalah kullu ma haka fi sadrika wa karihta ayatoliya alaihin nas. Jadi yang namanya maksiat itu adalah sesuatu yang terbesit dan kamu itu wakari tak ayatul dan itu tuh akan dibenci kalau misalkan dibenci atau tidak disukai jika diketahui oleh orang banyak seperti itu. Nah, hati-hati. Makanya maksiat itu banyak banyak ya. Makanya jangan sampai kita itu melakukan maksiat-maksiat sehingga maksiat itu nanti akan berpotensi untuk menyebabkan kita lalai dalam berdoa. Nah, solusinya bagaimana? Tentunya ingat Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan hikmahnya kepada siapapun. Nah, makanya marilah kita meminta hikmah kepada Allah agar Allah itu senantiasa memberikan kita itu hidayahnya seperti itu. Maka doanya bisa dengan yang sudah saya sampaikan tadi yaitu apa? Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami ini untuk selalu mengingatmu. A'inna ala dzikrika wa syukrika dan agar mensyukuri segala karunia-karuniamu
wa husni ibadatik. Nah, dan bantulah kami agar kami itu bisa beribadah dengan baik kepadamu seperti itu. Jadi ibaratkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman rasa naik turun itu wajar karena hadis ini sudah menyatakan solusinya gimana? Solusinya adalah kita minta pertolongan dari Allah agar Allah itu memberikan kita hidayah dan tetap harus dibarengi dengan usaha. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri seperti itu. Jadi kembali lagi, eee, kita meminta pertolongan kepada Allah, tapi juga kita harus berbarengan kita itu mengusahakannya dengan diri kita sendiri. Seperti analogi yang dari Imam Al-Ghazali tadi ya. Jadi untuk membuka pintu, itu kita butuh kunci dan butuh gerakan tangan. Nggak bisa kunci saja, nggak bisa gerakan tangan saja, tapi perlu gerakan tangan yang menggerakkan kunci itu, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua tadi, kok saya lupa mungkin bisa dibacakan lagi Kak Lumita? Boleh, Kak. Jadi intinya kan tadi apa namanya dosa-dosa itu bisa menutup kemungkinan kita untuk menggapai yang kita inginkan ya Kak gitu. Nah, kemudian pernah mendengar juga bahwa semua hal itu dibalas sesuai perbuatan yang kita lakukan. Misal perbuatan buruk akan dibalas buruk gitu ya. Pun saya juga pernah dengar bahwa ada salah satu dosa yang kita lakukan itu juga bisa berpotensi menghapus kebaikan yang udah kita lakukan seperti tersapunya debu-debu. Terus terlepas dari dosa tersebut, apakah masih ada kemungkinan untuk Allah kabulkan apa yang kita inginkan? Karena sekarang tersadar sedang memiliki mimpi yang besar, pengen banget diusahakan, tapi khawatir Allah sedang kecewa dan belum dikabulkan. Jadi ada kekhawatiran bahwa dosa-dosa yang pernah dilakukan itu bisa menghalangi atau bahkan bisa menyapu gitu ya kebaikan yang sudah dilakukan dan menghalangi itu apa tadi terkabulnya impian gitu Kak Torik. Nah, bagaimana mungkin sikap kita? Oh iya, baik, terima kasih. Jadi intinya ini sama-sama ya, kadang kita sebagai seorang hamba itu kita takut kayak misalkan, dosa kita itu sudah terlalu banyak, kemudian kalau dosa kita terlalu banyak itu, apakah Allah itu akan masih mengampuni kita seperti itu ya? Nah, jadi pertama itu Allah itu lebih pertama, memang benar bahwasanya, perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk, seperti itu ya. Dan Allah itu melipat gandakan perbuatan baik, tapi Masya Allahnya, Allah itu tidak melipat gandakan perbuatan buruk, seperti itu. Jadi kalau misalkan di Quran itu dijelaskan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang dia tuh berbuat baik, maka Allah itu akan memberikan 10 kali lipat ganjarannya. Tapi apa? "Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Tapi barang siapa yang dia itu membawa perbuatan buruk, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan hal yang seimbang, seperti itu. Jadi pada intinya Allah itu Allah itu sangat respect kepada hambanya itu yang dia itu berbuat baik. Makanya makanya di sini itu adalah maha kasih sayangnya Allah, seperti itu ya. Jadi matematikanya Allah itu tidak matematika kita. Kalau misalkan, eee, dosanya 10, kalau misalkan kebaikannya 10, dosanya 10, enggak ya, tapi, pahalanya 10, dosanya 1, seperti itu. Maka untuk menutupi dosa-dosa kita, yang bisa kita lakukan tentunya adalah kita memperbanyak amalan-amalan dan perbuatan baik kita, seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk kita. Tapi bagaimana ini aku sudah sering bermaksiat, aku takut maksiatku ini menjadi hijab bagiku untuk menggapai mardhatillah. Maka tadi dijelaskan dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui dirinya sendiri, batasan-batasan nafsu dalam dirinya sendiri. Nah, di sini Allah itu tidak memanggil dengan sebutan, "Ya ayyuhal kafirun," wahai para orang kafir. "Ya ayyuhal mudnibun," wahai orang-orang berdosa. Allah tidak panggil seperti itu. Tapi apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah itu masih menganggap hamba-hambanya. Makanya di situ Allah mengandungkan ya ibad.
Allah tidak mengatakan ya unas, atau tidak mengatakan ya manusia, tapi apa? Seburuk apapun manusia itu Allah masih menganggapnya ya ibad. Wahai hamba-hambaku yang melampaui dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu itu berputus asa dari rahmat Allah seperti itu. Rahmat Allah itu banyak sekali teman-teman ya. Rahmat maghfirah, rahmat taufik, rahmat hidayat, dan banyak lain sebagainya seperti itu. Dan inilah rahmat yang harus kita cari seperti itu. Kalau misalkan kita itu masih merasa gundah, kita masih merasa kalau, duh kira-kira aku kok nggak yakin ya kalau misalkan jiwaku yang kotor ini misalkan dari saya sendiri ya, misalkan dari jiwaku yang kotor ini akan menggapai mardotillah, maka mari kita coba tenangkan jiwa kita, tenangkan diri kita dengan apa? Mari kita sama-sama kita itu melakukan yang namanya itu sholat tahajud seperti itu. Makanya di sini ya kita kita merefresh lagi materi yang sudah kita pelajari bahwasanya apa? Bahwasanya inna nasyi'atal laili hiya, sesungguhnya bacaan di waktu malam atau ibadah di waktu malam itu apa? Asyaddu wat'an, lebih kuat untuk mengisi jiwa seperti itu. Maka di sini Allah sendiri sudah memberikan jaminan ya. Allah sudah memberikan jaminan bahwasanya ibadah di waktu malam itu lebih memperkuat jiwa kita lagi. Mari kita sama-sama berikhtiar, kita tegakkan qiyamul lail, kita sama-sama belajar untuk mengisi jiwa kita di sepertiga malam itu. Demikian dari saya. Oke, mantap. Oke, Kak Mifta dan Kak Dev, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oh, ada respon nih dari Kak Mifta. Terima kasih Kak Torik, nanti maksiatnya dikurangi. Tapi mungkin lebih kepada muslim yang kuat gitu Kak, menurut saya. Terima kasih. Oh ya, kalau misalnya faktornya kesehatan sih ya mungkin bisa di ini ya Kak, apa namanya, mungkin ya bisa lebih rajin olahraga atau misalnya jaga kesehatan lebih baik, karena ya sejujurnya saya juga merasakan itu ya, kalau misalnya lagi banyak kegiatan gitu, apalagi kita misalnya mau ibadah yang bagus kan tentu aja butuh energi yang besar ya, jadi ya memang secara tubuhnya juga mesti dipersiapkan gitu kan. Ya. Oke, mungkin boleh ini ya, ada yang open mic. Kak Anwar Aditya, boleh Kak Anwar. Izin Nah, bertanya pertanyaannya nih. bahaya nih biasanya nih, Sepertinya bahaya lebih nih. ke Ustadz ini ya. Kita panggil Ustadz aja. Jadi mohon maaf Ustadz Torik. Terima kasih sebelumnya ya atas penjelasannya sangat clear. Saya ingin bertanya ya. Tadi kan eh, karena doa itu pasti dikabulkan oleh Allah dan Allah itu malu ketika tidak mengabulkan doa hamba-hambanya. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu mengabulkan doa kita? Karena terkadang harapan itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Nah, jika optimis dan husnuzon saja itu terkadang masih ada rasa-rasa sisa kekecewaan di dalam hati kita. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya lebih dari optimis dan juga husnuzon itu sendiri, dan juga bagaimana memang benar-benar Allah itu memberikan takdir terbaik untuk kita. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, mungkin ada pertanyaan lain biar sekalian nih teman-teman. Oke, Begitu. ada respon juga dari Kak Dev. Jazakallah khair, Kak Torik. Silahkan kalau ada lagi. Oke, mungkin cukup dulu Kak Torik. Boleh langsung direspon aja. Iya. Terima kasih untuk Mas Anwar atas pertanyaannya. Ini teman saya nih ya. Ya, oke, Mas Anwar, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, eh, jadi pertanyaannya bagaimana itu kita mengetahui kalau misalkan doa kita itu dikabulkan atau tidak seperti itu ya. Nah, seperti itu. Eh, Sebenarnya kita kembali lagi karena kan memang terkadang kan manusia itu kan terlalu saklek sebenarnya. Ya kan kita manusia itu terlalu memfokuskan kepada apa yang ada di depannya sampai dia itu tidak melihat kira-kira apa yang akan terjadi di dekatnya seperti itu. Nah, biasanya sendiri untuk kita itu hikmahnya itu menyadari apa, itu biasanya nanti Allah akan memberikan jalan ceritanya sendiri. Nanti akan memberikan jalan ceritanya sendiri yang dimana nanti di situ itu nanti hasil dari usaha-usaha kita itu nanti kita akan diperlihatkan nanti
Makanya kalau di Quran itu dijelaskan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Nah, diusahakan ini maksudnya apa? Usaha yang dia ikhtiarkan dengan jalur darat dan usaha yang dia ikhtiarkan dengan jalur langit seperti itu. Dijelaskan dalam ayat selanjutnya wa anna sa'yuhu sawfa yura. Dan nanti hasil jerih payahnya itu nanti kelak akan diperhatikan seperti itu. Nah, bahkan misalkan kalau misalkan kita itu melihat melihat ke misalkan di kasusnya Musa ya, misalkan kasusnya Nabi Musa sama Nabi Khidir seperti itu. Nah, di situ kan di situ Nabi Khidir kan melubangi perahu seperti itu. Loh, melubangi perahu itu apa? Apa nilainya apa? Melu, melu apa namanya? Melubangi melubangi perahu itu. Nah, ternyata fadilahnya apa? Ternyata adalah fadilahnya adalah di akhirnya. Oh, maksudnya ternyata di seberang perahu, di seberang pantai sana itu nanti ada orang-orang yang ada raja atau dalam riwayat itu ada raja yang nanti itu akan merampas kapalnya itu seperti itu. Jadi memang terkadang hikmahnya itu tidak bisa kita ketahui secara langsung, akan tetapi hikmahnya itu biasanya itu dirasakan di belakangan seperti itu. Kayak misalkan kalau kasus yang nyata ya, teman saya itu kemarin daftar di LPDP di batch 1 itu dia itu daftar di Adelaide seperti itu, daftar di Adelaide dan ternyata dia itu tidak diterima. Padahal dia itu sangat berprestasi, dia juara esai KTI di mana-mana dan dia itu juga dubes duta bahasa. Jadi udah sangat sekali itu ya, udah sangat berpotensi seperti itu. Dan ternyata ketika LPDP kemarin itu, ketika passing grade-nya itu adalah 1000, teman saya itu passing grade-nya adalah 998. Jadi kurang dua lagi dia lulus. Nah, sempat dia bersedih ya, akhirnya ketika itu dia umroh. Akhirnya ketika itu dia umroh, dia berdoa. Nah, akhirnya di batch 2 ini, teman saya ini akhirnya keterima di LPDP, jalur PTUD, dan di University of Melbourne, yang di mana Unimed itu rankingnya itu di atas Adelaide seperti itu. Nah, jadi di situ awalnya yang memang mungkin kita itu menyadari bahwasanya itu ternyata buruk, ternyata yakinlah bahwasanya nanti di kedepannya ini Allah itu akan memberikan gantinya yang lebih baik. Wa anna sa'yuhu sawfa yura. Ya, hasil dari jerih payah kita dalam berikhtiar, hasil jerih payah kita dalam berdoa, itu apa? Di depannya ini adalah saufa yura. Akan diperlihatkan dengan apa? Dengan kejadian-kejadian, dengan keadaan-keadaan yang setelah kita refleksikan nanti, kita tidak akan berkata apa-apa, kecuali syukur, Alhamdulillah bahwasanya Allah telah memberikan kita ketetapan itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke, Masya Allah. Gimana nih Kak Anwar? Apakah terjawab? Tapi kan ini Kak, terkadang optimis sama husnuzon aja dan tahu rasa kecewaan itu masih ada gitu. Ini lu gimana cara kita menyikapinya? Ah iya betul. Oke, oke betul. Makanya kecewa itu kan wajar ya kecewa itu. Karena Allah sendiri kan juga menjadikan kesedihan itu sebagai fitrah dari manusia seperti itu ya. Allah itu menjadikan kesedihan itu sebagai fitrah dari manusia. Nah, bahkan Nabi sendiri pun kan juga bersedih. Nabi sendiri itu kan juga bersedih. Nabi itu ketika ditinggal wafat putranya yang bernama Ibrahim itu juga menangis sampai menangis itu meneteskan air mata seperti itu. Jadi makanya bersedih itu adalah hal yang wajar. Bahkan dibandingkan manusia sekali bernabi yang udah diberikan wahyu, hatinya sudah dicuci, itu pun Nabi juga tidak bisa terlepas dari sifat manusia yaitu bersedih seperti itu. Nah, makanya bagaimana supaya kita itu menghilangkan rasa bersedih seperti itu, maka kita kembali lagi itu kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Misalnya di Quran itu apa? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bahwasanya sesedih apapun Allah itu memberikan kita cobaan seperti itu, maka yakinlah bahwasanya itu adalah yang terbaik. Entah cobaan itu adalah bagian dari kita itu nanti akan mendapatkan ganti yang lebih baik di dunia, atau nanti cobaan itu akan meninggikan derajat kita di akhirat nanti seperti itu seperti mana yang hadis yang saya jelaskan tadi. Makanya kita perlu tahu walal akhiratu khairul laka minal ula seperti itu. Akhirat itu lebih baik daripada di dunia seperti itu. Nah, seperti itu. Maka
ketika kita mendapatkan kesedihan seperti itu, dan perlu kita ingat bersama bahwasanya kesedihan, kekecewaan, kegagalan itu adalah bagian dari ujian hidup, bagian dari cobaan yang di mana cobaan hidup sendiri itu adalah bagian dari cara Allah untuk menaikkan derajat kita, seperti itu. Makanya kalau dalam hadis itu dijelaskan tidak ada orang yang diberi musibah melebihi musibahnya nabi-nabi kita, seperti itu. Ya apa? Karena nabi itu derajatnya tinggi, makanya nabi itu musibah, bukan musibah ya, cobaannya itu tinggi seperti itu. Nah, jadi pertama jika kita itu eee, diberikan berbagai macam cobaan, kita harus menyadari bahwasanya itu akan ada hikmah yang lebih baik di akhir nanti. Makanya kutiba alaimul qitalu wa lakum lakum wa asa an tuhib asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita benci sekali dengan kegagalan. Oh, ternyata kegagalan ini adalah menjadi penyelamat kita. Kayak misalnya teman saya tadi, dia gagal di Adelaide. Ternyata Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti dia di Unimap, seperti itu. Atau Allah juga bisa memberi kita ujian itu sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan derajat kita di akhirat. Allah jika ingin menaikkan derajat seorang di akhirat, maka Allah akan memberinya banyak cobaan dan ujian. Sebagaimana para nabi-nabi juga diuji. Allah sendiri mengatakan, tidak ada hamba yang diuji melebihi ujiannya para nabi. Seperti itu. Nah, kembali lagi kita harus selalu menemukan sikap optimisme pada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah, tapi selalu meminta kepada Allah untuk memberikan kemudahan. Makanya Allah mengajarkan doa, "Rabbi shrah li sadri" ya, lapangkanlah dadaku ya, lapangkanlah dadaku atas apa? Atas segala keputusan yang aku terima, seperti itu. Dengan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan juga dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini ala ta'atik, untuk taat kepadamu, tsabbit qulubana ala mahabbatik. Dan tetapkanlah hati ini untuk selalu meletakkan cinta kepadamu, seperti itu. Terima kasih Kak Torik. Mantap banget, Masya Allah. Gimana, teman-teman? Ada lagi atau bisa kita cukupkan sesi tanya jawabnya? Gak kerasa ya, ternyata udah nyaris 2 jam nih kita. Mulai tadi jam 10-an ya. Sekarang udah jam 11.45. Aman? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau aman mungkin boleh minta closing statement aja, Kak Torik. Ya, ya. Baik, teman-teman, mungkin sedikit penutup dari saya. Ya, teman-teman, bahwasanya Allah itu selalu membuka pintu rahmatnya kepada siapapun, sekalipun itu seorang pendosa. Bahkan Allah itu membuat ayat secara khusus yang mengajak para pendosa itu seperti saya sendiri misalkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun dosa yang telah kita dapat, seberapa sering maksiat yang sering kita lakukan, kuncinya adalah satu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-sekali kita itu berputus asa dari rahmat Allah, seperti itu. Dan jika kita ingin menggapai tujuan kita memiliki hajat yang besar, maka jangan lupa Imam Al-Ghazali sudah merumuskan, yaitu adalah apa? Pintu, kunci, dan juga tangan. Untuk membuka pintu, jangan hanya mengandalkan kunci, jangan hanya mengandalkan tangan, tapi untuk membuka pintu, gunakanlah kunci dan juga gunakanlah rumah. Maka untuk menggapai mimpi-mimpi besar kita, hajat-hajat mulia kita, marilah kita sama-sama memaksimalkan ikhtiar kita, ikhtiar jalur darat dan juga ikhtiar jalur langit yang tentunya diiringi dengan motivasi untuk agama dan juga untuk dunia, seperti itu. Sehingga nantinya Allah akan memberikan kita kemudahan dan Allah pun nantinya akan memberikan kita keriduan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka gunakanlah segala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menggapai negeri akhirat nanti, wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan pernah sekali-sekali engkau melupakan posisimu di dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Torik. Tapi mohon maaf nih Kak Torik, ada susulan singkat aja Kak Torik. Bedanya istidraj dan Allah ridho dengan doa kita itu apa ya Kak? Bedanya Allah istidraj dengan doa kita. Oh ya, istidraj itu kan kalau misalkan kita itu bermaksiat seperti itu ya. Nah, makanya tadi kan dijelaskan bahwasanya rizki itu kan apa maksiat itu kan bisa menghambat kita dari rizki seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan kita itu sering berbuat kita sering berbuat kita sering berbuat amal soleh, kita sering berbuat amal soleh, tapi kita itu mendapatkan banyak-banyak pahala, maka ingatlah bahwasanya di situ adalah konsep apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat baik, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat seperti itu. Tapi jika dia itu tidak pernah beribadah, dia itu selalu bermaksiat, tapi Allah itu sering memberikan dia kenikmatan yang tidak pernah henti, maka hati-hati itu adalah istidraj. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu melindungi kita dari istidraj itu. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Oke, mantap. Insya Allah. Makasih banyak Kak Torik atas jawabannya ya. Oke, baik teman-teman. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara webinar Ramadan ini gitu ya. Dan tentu saja saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kak Torik Majid Ramadias yang sudah menjadi pemateri yang luar biasa ya pada pagi hari ini. Kita banyak banget mendapat insight ya, pengetahuan dan juga tentu saja pembekalan gitu ya secara batin. Semoga bisa meningkatkan keimanan dan juga semangatnya teman-teman dalam berdoa, beribadah ya, bukan hanya untuk mencapai cita-cita di dunia saja, tetapi juga untuk mencapai kemuliaan di akhirat. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang udah hadir ya, luar biasa banget teman-teman semangatnya, pertanyaannya juga kami sangat apresiasi kehadiran dan juga semangatnya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, saya mau minta foto bersama dulu ya. Boleh ya, satu kali take ya. Oke, kalau gitu Saya spot check saya dulu berarti hitung. ya. Ya, nah udah Kak. Oke, oke, baik. Kak Torik dan teman-teman, saya hitung mundur dari 3 sampai 1. Kita take satu kali ya. Oke, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. 3, 2, 1. Oke, mantap. Wah, wajahnya semangat ya meskipun di bulan Ramadan ini Kak Torik dan teman-teman semuanya tetap semangat berpuasanya. Semoga bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar, bukan sampai nanti maghrib ya, tapi sampai akhir Ramadan dan semoga Allah membalas pahala kebaikan kita dengan sebaik-baiknya. Baik Kak Torik dan kawan cendikia semuanya, kita akhiri pertemuan siang hari ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat menjalankan kembali aktivitas di hari Minggu ini, Kak Torik dan teman-teman semuanya. Kami dari Garda Bangsa izin menutup ruangan Zoom meetingnya ya. Sampai jumpa segera di kesempatan-kesempatan berikutnya. Masya Allah. Wih, parah kali. Masya Allah. Anak-anak aku ngontor besok. Ya teman-teman, bahwasanya Allah itu selalu